Laporan implementasi proyek perubahan. Aplikasi Sistem Informasi Data Pangan atau SIDAPANG secara terpadu di Kabupaten Subang disampaikan dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2022 oleh Dr. Haji Hendrawan SPMM NDH 13. Deskripsi proyek perubahan Sistem Informasi dan Data Pangan atau SIDAPANG. SIDAPANG merupakan sistem yang mengintegrasikan ketersediaan data dan informasi mengenai situasi terkini ketahanan pangan di Kabupaten Subang yang bersifat akurat, up-to-date, dan accountable. Halaman 3, tujuan umum, yaitu untuk mewujudkan ketersediaan data ketahanan pangan yang akurat, accountable, dan mutakhir melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pangan atau SIDAPANG yang terpadu di Kabupaten Subang. Output proyek perubahan untuk jangka pendek yaitu 2 bulan, jangka menengah 6 bulan, dan jangka panjang 1 tahun. Capaian implementasi proyek perubahan. Implementasi proyek perubahan ini menghasilkan 5 output jangka pendek dan 3 output jangka menengah yang berhasil ditarik ke jangka pendek. Cakupan fitur yang tersedia pada aplikasi sebanyak 7 dari 12 fitur data yang direncanakan. Evidence implementasi proyek perubahan. Tahap persiapan. Yang pertama, kegiatan konsultasi perbaikan rancangan proyek perubahan. Yang kedua, pembentukan tim efektif proyek perubahan. Yang ketiga, penyusunan TOR dan RKA pembangunan aplikasi SIDAPANG. 4. Penyusunan rancangan peraturan Bupati Subang SIDAPANG dan surat keputusan Bupati Subang tentang tim teknis pelaksana SIDAPANG. Tahap pembangunan web SIDAPANG dan uji coba. Yang pertama, pengajuan permohonan pembangunan aplikasi SIDAPANG. Yang kedua, pengajuan permohonan kontributor data dan dukungan stakeholder. Yang ketiga, koordinasi dan konsultasi terkait jenis data Diskominfo. Yang keempat, melakukan bimbingan teknis bagi kontributor data dan uji coba entry ke dalam aplikasi SIDAPANG. Tampilan halaman utama aplikasi SIDAPANG dengan alamat website www.sidapang.subang.go.id. Halaman dashboard dan fitur SIDAPANG. Salah satu fitur SIDAPANG yaitu data harga pangan. Evaluasi pelaksanaan. Yang pertama, rencana penayangan 12 fitur data pada aplikasi SIDAPANG pada pelaksanaannya kali ini hanya dapat menayangkan 7 fitur data yang disebabkan oleh keberagaman data dan periode update data yang berbeda-beda. Yang kedua, beberapa data juga memiliki periode update data yang berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama agar SIDAPANG mampu menampilkan 12 fitur yang lengkap. Yang ketiga, studi banding belum terlaksana yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran. Yang keempat, aplikasi saat ini belum terkoneksi dengan website utama Dinas Ketahanan Pangan, namun kedepannya akan dilaksanakan koneksi dengan website Dinas Ketahanan Pangan. Kesimpulan. Yang pertama, implementasi proyek perubahan milestone jangka pendek telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan hasil 5 output. Yang kedua, selain milestone jangka pendek, kegiatan yang semula direncanakan akan dilakukan pada jangka menengah telah berhasil dilaksanakan lebih awal dengan 3 output. Yang ketiga, dengan hadirnya proyek perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan data pangan dan pengambilan kebijakan pangan berbasis analisa data-data situasi ketahanan pangan terkini. Saran. Yang pertama, untuk keberlanjutan dan suksesnya proyek perubahan jangka panjang diperlukan komitmen dan konsistensi dari pimpinan dan semua stakeholder terkait.
Yang kedua, proyek perubahan ini perlu dimasukkan dalam program dan anggaran kegiatan tahun anggaran berjalan maupun rencana anggaran selanjutnya untuk keberlanjutan pelaksanaan. Yang ketiga, Sidapang yang dibangun diharapkan dapat digunakan sebagai media atau alat untuk mempercepat arus informasi ketahanan pangan.